Kawaki pun mengaktifkan mata Daikokuten miliknya dan memunculkan batangan-batangan hitam untuk menyerang Boruto. Walaupun kecepatan batangan hitam milik Kawaki begitu cepat, tetapi Boruto dengan sangat mudah dapat menghindarinya. Tidak selesai di situ. Terus-menerus Kawaki menyerang Boruto. Tetapi hasilnya tidak berubah. Boruto, yang sambil menghindari serangan pun, berjalan perlahan mendekati Kawaki dengan merubah tangan modifikasinya. Kawaki mau menyerang Boruto. Tetapi sekali lagi dengan mudahnya Boruto menghindarinya dan langsung melancarkan pukulan menggunakan tangan kirinya ke arah perut Kawaki. Akibat serangan itu, Kawaki pun terhempas beberapa meter ke belakang. Dan Boruto berkata, "Ini sangat menyedihkan. Kau bahkan belum berlatih dengan benar kan?" Terlihat Delta sangat terkejut akan hal itu. Lalu Delta berkata, "Sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai jadi sekuat ini?" Pada sampul halaman kali ini, diisi oleh tim 10 yang terdiri dari Shikadai, Inojin, dan Chocho, dan judul chapter kali ini adalah Akor 9 Kyuubi. Pada halaman pertama tertulis, Jura datang menyerang Konoha untuk memakan Naruto. Tapi yang ada di sana justru Himawari, dan percakapan dimulai dengan Jura yang berkata, "Padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Uzumaki Naruto. Siapa sangka yang kutemukan? Justru seorang gadis kecil." Lalu Shikadai pun menghubungi tim sensor. Shikadai berkata, "Tim sensor, apakah kalian dengar? Di sini Shikadai dari tim 10. Kami tidak menemukan sosok Paman Sasuke. Tapi saat ini, terjadi kontak dengan 2 orang yang diduga penyusup. Mohon segera kirimkan bantuan." Lalu Shikadai bertanya kepada mereka, "Ada perlu apa kalian sampai jauh-jauh kemarin? Mencari sesuatu?" Dan Shinju Jura mengambil buku dari dimensi lain, lalu membaca buku itu. Kemudian Jura berkata, "Kalau tidak salah kau ini." Ternyata benar. Nara Shikadai dari tim 10 yang dipimpin Mugi Kasamatsuri. Putra Hokage saat ini ya. Dan Shikadai membalasnya dengan berkata, "Kalau benar memangnya kenapa? Kau ingin menyampaikan pesan kepada ayahku?" Jura berkata, "Sayangnya aku ada keperluan dengan Hokage sebelumnya. Kami kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Uzumaki Naruto. Dan sejujurnya, kami sendiri juga terkejut mendengar hal itu." Inojin pun berkata, "Mana mungkin Hokage ketujuh ada di tempat seperti ini kan?" Dan lagi, 3 tahun lalu beliau. Sebelum Inojin melanjutkan pembicaraannya, Shikadai menghentikannya dengan berkata, "Hei, jangan bicara yang tidak perlu." Lalu Jura berkata, "Begitu ya? Setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini. Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan hanyalah yang berasal dari gadis kecil ini." Mendengar hal itu, tim 10 beserta Himawari sangat terkejut. Dan Chocho pun berkata, "Dari tadi dia ini bicara apa sih? Dan lagi, apaan kostum dan gaya rambutnya itu? Sudah jelas bukan orang baik-baik." Sambil kebingungan Shikadai berkata, "Oh ya, apa maksudnya? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi?" Jura membalasnya dengan berkata, "Entahlah. Aku sendiri juga tidak mengerti. Nyatanya, misteri dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Tapi itu sama sekali bukan hal yang buruk." Setelah menyelesaikan perkataannya, Jura pun menyerang Himawari menggunakan akar-akar pohon yang keluar dari bawah tanah. Tetapi sebelum akar-akar itu melahap Himawari, Shikadai dengan cepat menghentikan pergerakan akar-akar itu menggunakan Kagishibari no Jutsu miliknya. Lalu Inojin mengeluarkan gambar bunglon yang dia ciptakan untuk menarik Himawari keluar dari akar-akar milik Jura. Dan Chocho berlari ke arah Himawari lalu menangkapnya. Setelah melihat kombinasi hebat tim 10, Jura pun berkata, "Boleh juga." Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, koordinasi mereka bisa sekompak ini. Jura kembali berkata, "Tanpa mengurangi rasa salutku pada kemampuan kerjasama kalian, biar ku jelaskan bahwa saat ini, sasaran kami hanyalah Uzumaki Himawari seorang. Kami tidak berniat bertarung dengan kalian. Akan tetapi, jika kalian terus melawan seperti barusan, maka apa boleh buat? Kami tak akan segan-segan menyerang." Dan Shikamaru pun menghubungkan komunikasi dengan Shikadai melalui tim sensor. Shikamaru berkata, "Kau tidak apa-apa. Bagaimana situasi di sana?" Dan Shikadai menjawab bahwa musuh mengincar Himawari. "Kami belum tahu alasannya. Tapi ada kaitannya dengan Kyuubi." Mendengar hal itu, Shikamaru pun sangat terkejut sambil berkata, "Apa?" Himawari juga sangat kebingungan. Himawari berkata dalam benaknya bahwa, "Apa maksudnya ini? Kenapa mereka mengincarku?" Dan sekilas terlihat Kawaki yang masih terkapar akibat serangan Jura di chapter lalu. Setelah itu, halaman berpindah ke tempat Boruto dan Kashin Koji. Boruto sedang duduk sambil memegang tangannya. Lalu Kashin Koji berkata, "Boruto, mereka sudah bergerak." Boruto pun terkejut sambil bertanya, "Di mana?" "Konoha." Kashin Koji berkata, "Ya. Pergilah ke segitiga." Boruto pun membuat segel tangan untuk berpindah ke Konoha. Halaman kembali ke tim 10.
Shikadai berkata, boleh aku bertanya sesuatu? Kalian kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Uzumaki Naruto. Barusan kalian bilang begitu kan? Tapi sekarang kalian mengincar Himawari. Apa alasannya? Jura membalas. Langsung saja kukatakan. Petunjuk yang kumaksud adalah Kyuubi. Dan aku merasakan reaksi cakra itu dari Uzumaki Himawari. Lalu Shikadai berkata dalam benaknya. Apa maksudnya? Kenapa dari Himawari? Dan lagi. Seharusnya Kyuubi sudah musnahkan? Himawari yang mendengar hal itu sangat terkejut dan kebingungan. Himawari berkata, Cakra Kyuubi? Dan Chocho berusaha menenangkan Himawari dengan berkata, tenanglah Hima. Pasti ada yang salah. Orang-orang tidak jelas seperti mereka. Mustahil punya alasan untuk mengincarmu. Lalu Jura berkata, seperti yang kubilang tadi, fakta ini juga mengejutkan bagi kami. Untuk memahami situasi ini, kami perlu mengetahui jawabannya. Uzumaki Himawari, jika kami memakanmu, maka kami akan mengetahui jawaban itu. Shikadai berkata, memakan katamu? Dan Jura pun melanjutkan, anak-anak Ino Shikacho, aku sudah memberi kalian peringatan kau. Lalu Shikamaru berkata pada tim bantuan, melalui komunikasi tim pendeteksi bahwa cepat. Saat ini, posisi mereka di barat laut distrik D. Dan sedang bertarung dengan tim 10. Dan terlihat, katak kecil milik Kashin Koji sedang berada di atas meja Hokage. Katak itu berkata pada Shikamaru bahwa, Boruto datang ke Konoha. Sambungkan dengan Yamanaka Ino. Cerita pun berpindah ke tempat Kawaki dan Delta. Melihat Kawaki yang sudah sadar, Delta berkata, akhirnya sadar juga. Dasar, bikin khawatir saja. Bisa-bisa aku kehilangan muka untuk bertamu Aida. Dengan kesal Kawaki membalas. Jangan teriak-teriak di telinganku. Hampir semua lukaku sudah penuh sepenuhnya. Deta berkata. Meskipun kau punya kemampuan regenerasi hampir seperti manusia abadi. Yang kau lakukan itu terlalu sembrono tahu. Tiba-tiba Kawaki merasakan sesuatu. Lalu Delta pun berdiri dan berkata. Saat ini mereka ada di area luar distrik D. Ayo ke sana. Kawaki membalas. Tunggu sebentar. Masih ada satu orang lagi. Tamu tak diundang. Lalu terlihat Boruto yang sudah berada di dalam desa Konoha. Sambil melihat mayat Shinobi Konoha. Kata Kashin Koji pun melompat naik ke pundak Boruto lalu berkata. Ini perbuatan mereka. Dan Shikamaru sudah menyambungkan komunikasi kepada Boruto. Shikamaru berkata. Boruto, apa kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya. Ini sambungan tidak resmi lewat Ino Yamanaka. Dan Boruto membalasnya dengan berkata ya. Aku bisa mendengarmu. Lalu Shikamaru melanjutkan. Ada dua musuh. Tidak salah lagi. Mereka cocok dengan deskripsi pohon dewa yang kau katakan. Sepertinya mereka kemarin karena mengincar Naruto. Tapi, entah kenapa sekarang target mereka justru beralih ke Himawari. Boruto hanya berkata, Himawari? Shikamaru kembali melanjutkan. Sepertinya ada kaitannya dengan cakra Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu? Sambil kebingungan Boruto berkata Kyuubi. Tetapi sebelum percakapan mereka selesai, Kawaki sudah berada berdiri di belakang Boruto. Lalu Kawaki berkata, tim sensor. Ini Kawaki. Boruto telah menyusup. Sepertinya dia menyembunyikan cakranya. Posisi di dekat gerbang besar. Tepatnya di lokasi para Jonin terbunuh. Boruto terlihat kesal dengan kedatangan Kawaki. Lalu Kawaki berkata, apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjijikan itu temanmu ya? Dan Boruto berkata kepada Shikamaru. Hokage ke-8. Aku minta waktu sebentar. Kawaki menemukanku. Lalu Boruto berkata kepada Kawaki. Kau sendiri sedang apa di sini? Konoha sedang diserang musuh lo. Kawaki membalasnya dengan berkata. Tidak sadar diri ya? Musuh Konoha itu kau Boruto. Boruto berkata. Cukup dengan omong kosongmu itu. Membereskan mereka itu prioritas utama kau. Kalau mau. Bagaimana kalau kita lakukan bersama? Kawaki kembali berkata. Kau meremehkanku? Kawaki pun mengaktifkan mata Daikokuten miliknya. Dan memunculkan batangan-batangan hitam untuk menyerang Boruto. Walaupun kecepatan batangan hitam milik Kawaki begitu cepat. Tetapi Boruto dengan sangat mudah dapat menghindarinya. Tidak selesai di situ. Terus-menerus Kawaki menyerang Boruto. Tetapi hasilnya tidak berubah. Boruto, yang sambil menghindari serangan pun, berjalan perlahan mendekati Kawaki, dengan merubah tangan modifikasinya. Kawaki mau menyerang Boruto. Tetapi sekali lagi dengan mudahnya Boruto menghindarinya, dan langsung melancarkan pukulan menggunakan tangan kirinya ke arah perut Kawaki. Akibat serangan itu, Kawaki pun terhempas beberapa meter ke belakang. Dan Boruto berkata, ini sangat menyedihkan. Kau bahkan belum berlatih dengan benar kan? Terlihat Delta sangat terkejut akan hal itu. Lalu Delta berkata, sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai jadi sekuat ini? Kawaki pun menyadari bahwa Boruto jauh lebih kuat darinya saat ini. Dengan penuh depresi Kawaki mengaktifkan karma miliknya. Tetapi tiba-tiba karma milik Boruto juga beresonansi. Lalu kata Kashin Koji berkata, gawat. Karmanya beresonansi.
Boruto, kita harus mundur untuk sementara waktu. Ambil jarak. Sebelum kau kehilangan kendali. Boruto pun segera terbang menjauh dari tempat kejadian. Lalu Kawaki berkata, apa dia tidak bisa kendalikan karma? Dan cerita berpindah ke tempat tim 10 dan Himawari. Inojin menggunakan Chuju Giga miliknya dan menggambar seekor burung, lalu membawa Himawari pergi menjauh. Shikadai menggunakan Kageshibari no Jutsu untuk menghentikan pergerakan dari Jura. Tetapi Jura mengeluarkan bola hitam seperti biju dama berukuran kecil dari mata kanannya untuk menyerang Shikadai. Melihat hal itu, Gojo dengan cepat langsung menyerang Jura menggunakan tangan besar miliknya, yang membuat Jura terhempas. Dan biju dama mini miliknya pun meleset. Tetapi ledakan yang diakibatkan oleh biju dama mini itu sangat besar. Dan terlihat Sumire dan Sarada sedang bergegas ke tempat tim 10 dan Himawari berada. Mereka melihat ledakan besar. Lalu Sumire berkata, sebelah sana, ayo cepat. Sarada berkata dalam benaknya bahwa, Himawari semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Dan terlihat Shikadai yang sedang kesakitan akibat dampak ledakan dari biju dama mini milik Jura. Shikadai berkata melalui jutsu komunikasi bahwa Inojin, tolong jemput aku dan Chocho. Setelah itu, Inojin berkata, Himawari, pegangan yang erat. Dan terlihat burung milik Inojin mencengkram Chocho dan Shikadai untuk pergi menjauh. Lalu Hidari berkata, mereka kabur. Tidak apa-apa. Jura pun berkata, target kita adalah Uzumaki Himawari. Urusan kita selesai jika mereka menyerahkan dia. Tapi meski mereka tahu itu, tampaknya mereka bermaksud untuk terus melawan. Dengan mempertaruhkan nyawa. Dan Shinju Hidari berkata, bodohnya. Sepertinya akal mereka rendah. Shinju Jura membalas, tidak juga. Ada sesuatu yang menggerakkan mereka hingga mampu melawan naluri bertahan hidup diri mereka. Apa sesungguhnya sesuatu itu? Jawaban dari pertanyaan itu pasti akan menjadi informasi yang penting bagi kita. Shikadai berkata, nyaris saja. Aku bisa mati kalau terkena serangan seperti itu. Tapi selama Himawari bersama kita, seharusnya mereka tidak akan menyerang kemari. Untuk sementara, coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan dari sini. Lalu Chocho berkata, terserah, tapi apa tidak sebaiknya kita menjauh dari desa? Inojin membalas, benar juga. Kita giring mereka agar menjauh. Dan Himawari berkata, Inojin, tolong turunkan aku. Di mana saja boleh. Biar aku sendiri yang kabur. Inojin membalas dengan berkata, tunggu. Kau ini bicara apa? Jangan begitu. Shikadai juga berkata, mustahil kau bisa meloloskan diri dari mereka sendirian, kan? Apa kau tidak mengerti? Himawari berkata, bersama kalian pun, hasilnya pasti sama saja. Mereka bukan lawan kita. Kalau begini terus kalian semua. Sebelum Himawari menyelesaikan perkataannya, Himawari masuk ke alam bawah sadarnya. Shikadai yang kebingungan berkata, oh Himawari. Himawari juga kebingungan. Hima berkata, tempat apa ini? Chapter kali ini ditutup dengan percakapan Kyuubi Mini dan Himawari yang kurang lebih seperti ini. Kyuubi yang berada di belakang Himawari berkata, wah. Aku tak menyangka Jubi itu bisa menyadari keberadaanku. Lalu Kyuubi kecil itu bertanya kepada Himawari, hai gadis kecil, apa kau mengenaliku? Himawari dengan kebingungan menjawab, kau, Kyuubi Kal. Chapter pun selesai. Terima kasih telah menonton.